semuanya, selamat datang di channel Punyaku News. Kali ini saya akan membahas apa sih AHA dan apa saja manfaatnya bagi wajah. Simak penjelasannya bersama-sama ya. Mengenal AHA dan fungsinya untuk kulit wajah bersinar. Alpha-hidroksi asatisa atau asam alfa-hidroksi AHA adalah salah satu bahan aktif yang seringkali ditemukan dalam sejumlah produk perawatan kulit atau skincare. Apa manfaat AHA untuk kecantikan kulit? Apa itu AHA? AHA adalah golongan asam hewani dan nabati yang sering ditemukan dalam produk perawatan kulit dan kecantikan atau skincare. Produk skincare ini, termasuk serum wajah, toner, hingga krim wajah. Ada beberapa jenis AHA yang sering digunakan dalam sejumlah produk perawatan kulit. Jenis-jenis AHA adalah sebagai berikut. 1. Asam sitrat citrik asatisa terbuat dari jenis buah-buahan citrus. Asam sitrat bertujuan untuk menyeimbangkan keasaman kulit serta meratakan bercak kulit yang kasar. 2. Asam glikolat glikol asatisa adalah asam AHA yang terbuat dari gula tebu. 3. Asam malat malik asatisa adalah jenis asam yang terbuat dari buah apel. 4. Asam tartarat tartarik asatisa terbuat dari ekstrak buah anggur. 5. Asam laktat laktik asatisa terbuat dari laktosa pada susu dan produk karbohidrat lain. 6. Asam mandelat mandelik asatisa terbuat dari ekstrak amandaman. 7. Hidroksi caproik asatisa adalah jenis asam yang terbuat royal jelly. 8. Hidroksi capalik asatisa adalah jenis asam yang banyak terkandung pada produk hewani. Di antara 7 asam alfa-hidroksi di atas, asam laktat dan asam glikolat adalah jenis asam AHA yang paling banyak ditemukan dalam produk perawatan kulit. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam National Library of Medicine, asam laktat dan asam glikolat cenderung menimbulkan risiko paling kecil dalam menimbulkan iritasi kulit. Maka, tak heran bila Anda akan sering menemukan berbagai produk skincare atau krim wajah tanpa resep dokter yang mengandung kedua jenis AHA tersebut. Apa fungsi AHA? Seiring bertambahnya usia, proses regenerasi sel kulit menjadi lebih lambat. Akibatnya, sel-sel kulit mati dapat menumpuk sehingga menjadi penyebab kulit kusam dan tampak menua. Nah, fungsi AHA adalah mendorong proses pengelupasan sel kulit mati tersebut sehingga memungkinkan kulit mati terkelupas dengan lembut. Dengan demikian, lapisan kulit baru di bawahnya akan tampak lebih segar, hijau dan sehat disertai warna dan tekstur yang lebih merata. Jika digunakan dalam konsentrasi yang cukup tinggi dan dalam jangka panjang, fungsi AHA dapat memengaruhi lapisan kulit yang lebih dalam. Selain itu, produksi kolagen dan elastin dapat meningkat sehingga mampu membuat garis-garis halus jadi tersamarkan. Apa manfaat AHA untuk kulit wajah? Adapun berbagai manfaat AHA adalah sebagai berikut. 1. Mengeksfoliasi kulit. Salah satu manfaat AHA adalah mengelupas atau mengeksfoliasi kulit. Eksfoliasi adalah proses pengelupasan sel-sel kulit mati untuk mempercepat regenerasi sel kulit yang baru. Adanya penumpukan sel kulit mati dapat membuat kulit tampak lebih kusam. Selain itu, kondisi ini juga dapat mempercepat timbulnya masalah kulit lain, seperti kerutan, bercak-bercak penuaan, hingga jerawat. 2. Mencerahkan kulit. Berikutnya, manfaat AHA adalah mencerahkan kulit yang kusam. Seperti yang telah disampaikan di atas, AHA dapat membantu mengeksfoliasi kulit sehingga penumpukan sel kulit mati dapat terlepas. Dengan begitu, kulit pun akan tampak lebih cerah dan bersinar. Salah satu jenis asam golongan AHA yang membantu kulit terlihat lebih cerah adalah asam sitrat. 3. Merangsang produksi kolagen.
Merangsang produksi kolagen juga jadi manfaat AHA selanjutnya. Kolagen terletak pada lapisan kulit bagian tengah. Ketika Anda menggunakan skincare yang mengandung AHA, ia akan masuk ke lapisan kulit paling dalam dengan menghancurkan serat kolagen tua dan membuka jalan bagi serat kolagen yang baru. Sebagai informasi, kolagen adalah serat kaya protein-protein yang membantu kulit senantiasa lembut. 4. Mengurangi garis-garis halus. Fungsi AHA juga dikenal memiliki efek anti-penuaan, termasuk mengurangi garis-garis kerutan di permukaan kulit menurut hasil sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology, tanggal 9 dari tahun 10 partisipan penelitian yang menggunakan AHA selama 3 minggu mengalami peningkatan tekstur kulit secara keseluruhan. 5. Memperbaiki warna kulit tidak merata. Manfaat AHA yang tak kalah penting adalah memperbaiki warna kulit tidak merata. AHA dapat merangsang pertumbuhan sel kulit baru dengan pigmen yang rata-rata. Penggunaan skincare yang mengandung AHA secara rutin dapat mengurangi warna kulit tidak merata karena sel-sel kulit mati sudah berhasil dikelupas. 6. Mengobati dan mencegah jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang dialami oleh banyak orang sejuta umat. Kabar baiknya, fungsi AHA juga berpotensi untuk mengatasi jerawat. Hal ini terjadi karena asam tersebut mampu menyingkirkan penyumbatan pori-pori kulit yang menjadi penyebab timbulnya jerawat. Bahkan, Anda bisa mengoleskan krim anti jerawat yang mengandung AHA untuk mengatasi jerawat selain di wajah, seperti di dada dan punggung. 7. Melancarkan aliran darah. Manfaat AHA juga berasal dari sifat anti peradangan yang dapat membantu melancarkan aliran darah ke kulit. Kemampuannya tersebut yang membantu memperbaiki warna kulit kusam dan pucat. Selain itu, aliran darah yang lancar juga bisa membantu kulit menerima nutrisi yang diperlukan oleh kulit. 8. Membantu penyerapan zat aktif produk perawatan kulit lain. Fungsi AHA juga menjadi penolong bagi zat aktif dalam produk yang Anda gunakan. Misalnya, asam glikolat dapat membantu penyerapan zat aktif produk perawatan kulit lain agar optimal. Bagaimana cara keaman memakai skincare yang mengandung AHA? AHA adalah kandungan bahan aktif dalam skincare yang wajib digunakan dengan cara yang tepat. Ini berarti penggunaannya harus sesuai jenis dan masalah kulit yang sedang Anda alami. Umumnya, produk skincare yang mengandung AHA yang dijual bebas di pasaran memiliki konsentrasi sebanyak Oktober 55%. Food and Drug Administration sudah menyarankan agar penggunaan AHA berada pada konsentrasi di bawah 10% untuk mencegah efek samping yang mungkin muncul. Biasanya, produk skincare yang mengandung AHA, seperti pelembab dan serum wajah, mengandung AHA dengan konsentrasi yang lebih sedikit, yaitu sebesar 55%. AHA bisa digunakan 1 kali dalam sehari selama beberapa minggu. Jika kulit Anda mulai dapat beradaptasi dengan baik dan tidak menimbulkan efek negatif, Anda bisa meningkatkan jumlah pemakaiannya hingga 2 kali dalam sehari. Jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau tabir surya sebelum beraktivitas keluar rumah. Langkah ini bertujuan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dengan demikian, fungsi AHA dapat bekerja secara maksimal. Apa efek samping AHA yang mungkin terjadi? Beberapa efek samping AHA adalah sebagai berikut. 1. Kulit gatal dan terasa sensasi seperti terbakar. Salah satu efek samping AHA adalah kulit terasa gatal dan sensasi seperti terbakar, bahkan bukan tak mungkin kulit jadi melepuh dan menimbulkan gejala dermatitis. Untuk menurunkan risiko efek samping ringan di atas,
Anda disarankan untuk mengawali penggunaan produk AHA 2 hari sekali. Apabila kulit sudah terbiasa dan beradaptasi dengan baik, barulah Anda bisa menggunakan skincare yang mengandung AHA ini setiap hari. 2. Kulit sensitif terhadap paparan sinar-sinar matahari. Efek samping AHA adalah dapat membuat kulit menjadi sensitif terhadap sinar-sinar matahari, maka dari itu, selalu gunakan sunscreen untuk mencegah kulit terbakar sinar-sinar matahari sunburn. Anda bisa meningkatkan penggunaan tabir surya untuk mencegah terjadinya sensasi terbakar akibat paparan sinar-sinar matahari. Sebelum memutuskan menggunakan skincare yang mengandung AHA, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama bagi Anda dengan kondisi sebagai berikut. Baru mencukur rambut di wajah. Memiliki luka sayat atau luka bakar. Mengalami rosacea. Memiliki psoriasis. Memiliki eksim. Sedang hamil. Sedang menyusui. Halo semuanya, selamat datang di channel Punyaku News. Kali ini saya akan membahas mengapa flek hitam bisa timbul di wajah. Simak penjelasannya bersama-sama ya. Flek hitam. Flek hitam atau epilis adalah bintik-bintik kecil di kulit yang berwarna lebih gelap daripada area-area di sekelilingnya. Flek hitam umumnya muncul di wajah, namun flek hitam juga bisa timbul di bagian tubuh lain, seperti kulit lengan, punggung tangan, bahu, dada, atau leher. Flek hitam merupakan kondisi yang normal dan dapat terjadi pada semua orang, terutama yang berkulit putih. Kondisi ini biasanya terjadi akibat meningkatnya produksi pigmen alami kulit melanin melina. Flek hitam seringkali disebut freckles, padahal flek hitam hanyalah salah satu jenis freckles. Jenis lain dari freckles adalah lentigo, salah satunya adalah solar lentigo, yang sering muncul di usia tua. Penyebab flek hitam. Flek hitam muncul karena peningkatan produksi melanin melina di kulit, terutama setelah terpapar sinar-sinar matahari atau sinar-sinar ultraviolet. Melanin melina adalah pigmen alami yang menentukan warna kulit seseorang. Makin banyak kandungan melanin melina pada kulit, maka makin gelap pula kulit seseorang. Flek hitam muncul saat kulit menyerap sinar-sinar ultraviolet sehingga produksi melanin melina meningkat. Bagian kulit yang memiliki banyak melanin melina atau mengalami penumpukan melanin melina akan berwarna lebih gelap dibandingkan kulit sekitarnya sehingga tampak seperti bintik-bintik. Flek hitam dapat dialami oleh semua orang, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko munculnya flek hitam, yaitu sering terpapar sinar-sinar matahari atau terpapar dalam waktu yang lama. Memiliki kulit putih atau cerah. Memiliki keluarga yang juga mengalami kondisi serupa. Faktor genetik. Gejala flek hitam. Flek hitam memiliki karakteristik khas baik dari segi warna, bentuk, lokasi, maupun pemicunya. Berikut adalah penjelasannya. Warna. Flek hitam umumnya tidak berwarna hitam, tetapi kemerahan atau kecoklatan dan lebih gelap dibanding area-area kulit sekitarnya. Bentuk. Flek hitam tampak seperti bercak atau titik-titik kecil berukuran sekitar 1 mm dan tidak menonjol, yang menyebar di permukaan kulit. Lokasi. Flek hitam biasa muncul di wajah dan umumnya menyebar dari tulang hidung ke pipi. Flek hitam juga biasa muncul di leher, dada, dan lengan. Pemicu. Flek hitam biasa muncul setelah terpapar sinar-sinar matahari, seperti pada musim panas, dan akan menghilang bila tidak terpapar sinar-sinar matahari. Flek hitam umumnya pertama kali muncul pada masa kanak-kanak dan menghilang seiring pertambahan usia. Flek ini pun umumnya tidak menimbulkan rasa sakit dan umumnya tidak berbahaya bagi kesehatan. Berikut ini adalah pemicu munculnya flek hitam di kulit. Paparan sinar-sinar matahari yang berlebihan. Penyebab flek hitam yang paling utama yaitu karena paparan sinar-sinar matahari yang berlebihan. Flek hitam muncul karena peningkatan produksi melanin melina di kulit,
terutama setelah wajah terpapar sinar-sinar matahari atau sinar-sinar ultraviolet. Melanina adalah pigmen alami yang menentukan warna kulit seseorang. Sebaiknya kamu menggunakan tabir surya secara rutin untuk mencegah penyebab flek hitam. Tak hanya digunakan saat cuaca panas, tabir surya harus digunakan setiap waktu meskipun sedang hujan. Hal ini untuk mencegah terjadinya perubahan warna pada kulit. Gunakanlah tabir surya setiap 2 jam sekali. Memencet jerawat. Bagi sebagian orang, bekas jerawat bisa meninggalkan noda hitam yang sangat sulit untuk hilang. Biasanya, bekas ini bisa terjadi karena jerawat tersebut sengaja dipecahkan sebelum matang atau mengalami radang. Padahal memencet jerawat dapat memicu peradangan dan membuat bekas jerawat bertahan lebih lama. Peradangan jerawat dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel keratinosit basal-basal yang merupakan bagian dari struktur kulit manusia. Alhasil, tubuh memproduksi melanina secara berlebihan yang dapat memicu hiperpigmentasi pada kulit. Penyebab flek hitam ini perlu kamu hindari. Faktor keturunan. Pada sebagian orang, kulit wajah bisa tetap selalu mulus walaupun sudah tua, namun sebagian lainnya mulai mendapatkan flek hitam di usia muda. Di sini, kamu bisa coba melihat kondisi kulit kedua orang tuamu, terutama ibu. Apabila ia tampak mengalami flek hitam, maka ada kemungkinan flek hitam juga akan muncul di kulitmu. Untuk mencegah penyebab flek hitam ini, kamu bisa menggunakan perlindungan khusus untuk kulit wajah atau sunscreen, menghentikan kebiasaan merokok, dan memilih kosmetik yang tepat. Kurang asupan vitamin. Vitamin merupakan salah satu hal penting yang turut mendukung kesehatan kulit wajah. Untuk itu, bila kamu melewatkan menutrisi wajah dengan vitamin, maka jangan heran kalau pigmentasi pada wajah sangat terlihat jelas. Pastikan kamu mendapatkan asupan vitamin B12, K, dan juga vitamin E untuk mencegah munculnya penyebab flek hitam. Salah menggunakan produk kosmetik. Penyebab flek hitam muncul di wajah juga bisa diakibatkan karena kamu salah dalam menggunakan produk kosmetik. Hal ini karena beberapa kosmetik mengandung bahan kimia tertentu yang dapat memicu melanokte yang memproduksi melanina. Tak hanya itu, beberapa bahan pada kosmetik juga bisa memicu fotosensitivitas, di mana hal ini mengakibatkan kulit wajah jadi sensitif terhadap sinar-sinar matahari. Efek buruk dari sinar-sinar matahari ini bisa membuat kulit makin cepat mendapatkan flek hitam. Jadi, sebisa mungkin kamu untuk lebih jeli lagi dalam memilih kosmetik yang kamu gunakan. Perubahan hormon tubuh. Perubahan hormon juga bisa membuat perubahan pada kulit dan menjadi penyebab flek hitam. Misalnya saja pada perempuan yang sedang hamil, perempuan hamil kerap mengalami perubahan warna kulit atau munculnya flek hitam di wajah. Perubahan ini biasanya wajar dan akan menghilang dengan sendirinya. Lampu dalam ruangan. Tak banyak orang mengetahui bahwa lampu di dalam ruangan bisa menjadi penyebab flek hitam. Hal tersebut karena cahaya atau lampu neon dapat memengaruhi hiperpigmentasi kulit. Bahkan cahaya pada komputer ponsel dan televisi juga dapat memengaruhinya. Untuk mencegahnya, kamu dapat menggunakan tabir surya setiap hari sebelum menjalani rutinitas. Usia. Usia merupakan salah satu penyebab flek hitam di wajah. Seseorang yang sudah berusia lanjut pasti akan lebih rentan mengalaminya. Pada usia ini, kulit wajah akan kehilangan elastisitasnya. Kondisi ini membuat kulit lebih rentan terhadap bintik-bintik gelap dan sel-sel kulit yang rusak. Flek hitam yang muncul karena usia disebut lentigine. Lakukan pencegahan dengan menggunakan krim anti penuaan sejak usia 30-an agar dao elastisitas kulit terjaga. Kapan harus ke dokter? Secara umum, flek hitam tidak berbahaya bagi kesehatan. Meski demikian, jika flek hitam mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan tekstur, lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan penanganannya. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai di antaranya. Flek berkembang, misalnya tumbuh menonjol. Flek yang menonjol memiliki bentuk tidak beraturan.
Fold yang berkembang memiliki tekstur menjadi tidak rata atau bergelombang. Fold berubah warna. Fold terasa niringer. Diagnosis fold hitam. Dokter akan menanyakan keluhan, riwayat penyakit pasien dan keluarganya, serta aktivitas atau kebiasaan yang berkaitan dengan paparan sinar-sinar matahari secara berlebihan. Setelah itu, dokter akan melihat kondisi fold hitam di kulit pasien, mulai dari warna, bentuk, ukuran, hingga teksturnya. Bila diperlukan, misalnya karena ada tanda-tanda keganasan, dokter akan melakukan biopsi pada jaringan kulit. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemungkinan ada sel yang tidak normal. Pengobatan. Fold hitam. Fold hitam umumnya tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan, bahkan sebagian besar fold hitam menghilang dengan sendirinya seiring pertambahan usia. Apabila fold hitam dirasa mengganggu penampilan, penderita dapat menggunakan kosmetik atau bahan alami untuk memutihkan wajah. Namun, jika upaya mandiri tersebut tidak efektif, dokter dapat memberikan tindakan berikut untuk menutupi, mencerahkan, dan menyamarkan bintik hitam. 1. Tabir surya sunscreen. Agar kulit terlindungi dari paparan sinar-sinar ultraviolet, gunakan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih saat beraktivitas di luar ruangan, terlebih bagi orang yang berkulit putih dan berisiko memiliki fold hitam. 2. Krim pemutih. Krim pemutih umumnya mengandung hidroquinone yang berfungsi untuk menekan produksi melanin melina dan mencerahkan area kulit yang gelap. 3. Krim retin. Krim retin mengandung senyawa vitamin A, seperti retin topikal. Obat ini berfungsi untuk mencerahkan sekaligus mengatasi fold hitam. Hasil pengobatan dengan retinol umumnya dapat dilihat setelah penggunaan rutin selama beberapa bulan. Obat ini bisa didapat dengan resep dokter. 4. Terapi laser. Terapi laser dilakukan dengan memancarkan sinar-sinar yang memiliki gelombang dan intensitas tertentu pada flek hitam di kulit. Terapi ini dapat mencerahkan dan mengurangi tampilan flek hitam dengan aman dan efektif. Dampak yang ditimbulkan dari terapi laser juga relatif rendah. 5. Cryosurgery. Cryosurgery adalah prosedur yang menggunakan cairan nitrogen bersuhu rendah untuk membekukan dan menghancurkan sel kulit bermasalah, seperti fold hitam. Prosedur ini dinilai aman dengan waktu pemulihan yang singkat. Meski demikian, tidak semua jenis fold dapat ditangani dengan cara ini. 6. Chemical peeling. Chemical peeling dilakukan dengan menggunakan cairan kimia, seperti asam salisilat, asam glikolat, atau asam trikloroasetat. Bahan ini bekerja dengan mengangkat sel-sel kulit bermasalah dan mendorong regenerasi kulit yang lebih sehat dan lebih merata. Secara umum, penanganan flek hitam perlu dilakukan secara rutin untuk mendapat hasil yang maksimal. Selain memberikan manfaat, penanganan di atas juga berisiko menyebabkan efek samping, salah satunya iritasi kulit. Bila mengalami efek samping tersebut, segera periksakan diri ke dokter. Komplikasi fold hitam. Fold hitam jarang menimbulkan komplikasi, namun beberapa orang yang memiliki fold hitam di bagian tubuhnya berisiko mengalami penurunan rasa percaya diri. Pencegahan fold hitam. Fold hitam timbul karena kombinasi faktor genetik dan paparan sinar-sinar matahari atau sinar-sinar ultraviolet UV. Faktor genetik memang tidak dapat diubah, tetapi paparan langsung sinar-sinar UV pada kulit dapat dicegah dengan melakukan beberapa cara di bawah ini. 1. Mulai gunakan sunscreen. Cara pertama menghilangkan fold hitam di wajah adalah mulai menggunakan sunscreen. Seseorang yang mengetahui tentang perawatan kulit pasti tahu bahwa memakai sunscreen adalah suatu keharusan dalam setiap rutinitas kita. Seperti diketahui, paparan sinar-sinar matahari dapat menyebabkan respons melanin melina dalam tubuh, yang dapat menyebabkan kulit menggelap karena sinar-sinar matahari. Namun hal ini juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi, yang menyebabkan bintik-bintik gelap.
Mengaplikasikan sunscreen ke rutinitas perawatan kulit kita adalah cara yang efektif untuk mencegah pembentukan bintik hitam karena matahari. 2. Tetap terhidrasi. Cara kedua menghilangkan flek hitam di kulit wajah adalah dengan mencegah kekeringan atau tetap terhidrasi. Salah satu alasan utama kulit seseorang memunculkan bintik hitam adalah karena mengalami dehidrasi. Tidak minum cukup air membuat tubuh kita beresiko mengalami banyak masalah kulit, termasuk bintik hitam. Jadi, mengonsumsi air yang cukup dapat bertindak sebagai penghalang alami untuk masalah kulit seperti bintik hitam dan membantu kita mendapatkan kulit yang bersih. 3. Antioksidan adalah suatu keharusan. Cara ketiga menghilangkan flek hitam di kulit wajah adalah rutin konsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan. Korektor bintik hitam sering diformulasikan dengan antioksidan untuk meminimalkan munculnya bintik hitam. Ini dikarenakan antioksidan dapat meningkatkan produksi kolagen dan membantu mencegah pigmentasi kulit abnormal. Ini juga membantu menghambat tirosinase, enzim yang bertanggung jawab untuk produksi melanin. 4. Eksfoliasi kulit dengan pepaya. Cara keempat menghilangkan flek hitam di kulit wajah adalah memanfaatkan pepaya. Pepaya mengandung asam alfalfa hidroksi, sejenis asam yang digunakan untuk kulit kering dan beberapa produk anti penuaan. Pepaya dapat membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dan kusam, serta memperlihatkan sel-sel kulit yang sehat. Eksfoliasi atau pengelupasan kulit dengan pepaya akan membantu menghilangkan partikel-partikel mati dan membantu mencerahkan kulit secara alami. Yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan flek hitam sangatlah sederhana, yaitu menumbuk pepaya matang dan mengoleskannya ke kulit. Lalu, cuci wajah menggunakan gerakan melingkar yang lembut untuk hasil yang efektif. 5. Manfaatkan kunyit. Cara kelima menghilangkan flek hitam di kulit wajah adalah menggunakan kunyit. Di antara semua rempah-rempah, kunyit adalah salah satu rempah yang paling umum digunakan dalam pengobatan timur karena khasiat penyembuhannya. Hal ini dikarenakan kunyit mengandung antioksidan dan sifat anti-inflamasi yang digunakan untuk mengobati jerawat, mengurangi bekas jerawat, memerangi radikal bebas dan mencerahkan hiperpigmentasi. Cara menghilangkan flek hitam dengan kunyit adalah cukup oleskan kunyit yang dicampur dengan air pada area-area yang terdapat bintik-bintik hitam. 6. Jangan lewatkan penggunaan krim malam. Terakhir, cara menghilangkan flek hitam di kulit wajah adalah rutin menggunakan krim malam. Perlu diketahui bahwa kulit biasanya memperbaiki dan meremajakan saat kita tidur. Mengaplikasikan krim malam akan memungkinkan vitamin yang tepat mencapai sel-sel kulit dan bersinar dari dalam. Beberapa bahan dalam krim malam yang dapat membantu meringankan bintik hitam antara lain vitamin A, vitamin E, vitamin B1-2, dan vitamin E. Halo semuanya, selamat datang di channel Punyaku News. Kali ini saya akan membahas milia pada kulit dan cara penyembuhannya. Simak penjelasannya bersama-sama ya. Milia adalah sekelompok benjolan kecil biasanya berwarna putih dan menggerombol banyak pada kulit wajah. Kondisi benjolan putih ini merupakan kista kecil yang sering muncul di pipi, hidung, mata, dan kelopak mata. Milia juga bisa disebut sebagai kista kecil. Kondisi ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan usia, di mana-mana tempat munculnya, serta apa penyebab benjolan ini muncul. Selain jenis, milia dibagi ke dalam kategori primer atau sekunder. Milia primer terbentuk langsung dari ceratin tareta yang terperangkap di bawah kulit. Kista primer ini biasanya ditemukan pada wajah bayi atau orang dewasa. Sedangkan jenis sekunder punya bentuk mirip dengan yang primer, namun jenis sekunder berkembang setelah sesuatu menyumbat saluran yang mengarah ke permukaan kulit, seperti setelah cedera, terbakar, atau kulit melepuh. Apa saja jenis-jenis milia? Penyakit kulit ini dibagi dalam beberapa jenis yang dijabarkan di bawah ini. 1. Neonatal.
Jenis ini muncul pada bayi setelah lahir. Milia ini berupa kelenjar keringat yang belum berkembang, ditambah lagi, kondisi ini terjadi pada sekitar 50% bayi di dunia sehingga dianggap wajar dan akan hilang sendiri. 2. Primer. Jenis ini dapat muncul pada anak-anak maupun orang dewasa. Milia primer sering muncul di kelopak mata, dahi, pipi atau alat kelamin, dapat terjadi pada anak-anak atau dewasa. Kondisi ini tidak disebabkan oleh kerusakan kulit. 3. Sekunder atau traumatis. Jenis ini sering muncul di dekat luka, misalnya luka bakar atau ruam, juga muncul setelah Anda mengoleskan krim jenis tertentu macam krim kulit kortikosteroid. Lalu, tonjolan putih kecil ini juga bisa disebabkan karena paparan sinar-sinar matahari yang berlebihan. 4. En plaque. Jenis kista kecil ini sangat langka, tumbuh berkembang berdempetan sehingga terlihat seperti terdapat permukaan kulit yang meninggi. Jenis kista kecil ini umumnya menggumpal dengan kulit mati. Umumnya muncul di belakang telinga, kelopak mata, di pipi serta rahang. Jenis en plaque cenderung mempengaruhi terutama pada wanita paruh baya. 5. Multiple eruptif. Jenis ini umumnya bisa hilang setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan ini, serta tergolong sangat langka. 6. Juvenile. Ini merupakan jenis yang disebabkan oleh kelainan genetik. Di bawah ini kondisi kelainan yang menjadi penyebabnya. Sindrom karsinoma sel basal nevoid. Sindrom ini dapat menyebabkan karsinoma sel basal bek. Pachyonychia. Kondisi ini dapat menyebabkan kuku tebal atau tidak normal. Sindrom Gardner. Kelainan genetik langka ini dapat menyebabkan kanker usus besar seiring waktu. Sindrom Bethesda-Prader-Christo. Sindrom ini mempengaruhi pertumbuhan rambut dan kemampuan untuk berkeringat. Seberapa umum kondisi ini terjadi? Milia merupakan kondisi yang umum. Kondisi ini lebih banyak mempengaruhi wanita daripada pria meskipun pasien dalam segala usia. Benjolan kecil ini umumnya dapat diatasi dengan mengurangi faktor resiko. Diskusikan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Tanda dan gejala milia. Tanda dan gejala umum milia tidak serius karena akan hilang sendiri setelah beberapa waktu. Di bawah ini daftarnya. Adanya benjolan putih kecil di wajah. Benjolan yang muncul di sepanjang pipi, hidung, dan dagu. Benjolan putih seperti mutiara pada gusi atau langit-langit mulut. Milia primer pada bayi biasanya muncul 1-2 buah tonjolan di sekitar hidung, mata, pipi, dagu, dan dahi. Benjolan ini juga dapat muncul di batang, kaki, lengan, penis-penis, dan selaput lendir. Dilansir dari Mayo Clinic, kondisi ini kadang-kadang dapat dilihat di langit-langit mulut bayi dan disebut mutiara Epstein. Kadang-kadang benjolan ini dapat hadir dengan kondisi kulit lain seperti jerawat pada bayi. Beberapa gejala atau tanda lainnya mungkin tidak tercantum di atas. Jika Anda merasa cemas tentang gejala tersebut, segera konsultasi ke dokter Anda. Kapan harus periksa ke dokter? Jika Anda memiliki tanda atau gejala di atas atau ingin bertanya, konsultasikanlah dengan dokter. Ini seringkali bukan merupakan kondisi serius. Diskusikan dengan dokter untuk mendapatkan solusi terbaik untuk situasi Anda. Penyebab milia. Penyebab pasti milia belum ditemukan secara jelas pada anak dan bayi baru lahir. Kondisi ini bisa disebabkan karena kelenjar keringat yang belum berkembang sempurna. Kondisi ini juga sering keliru dengan jerawat bayi yang dipicu oleh hormon dari ibu. Tidak seperti jerawat bayi, milia tidak menyebabkan peradangan atau pembengkakan. Bayi dengan milia biasanya dilahirkan dengan itu, sedangkan jerawat bayi tidak muncul sampai 2-4 minggu setelah kelahiran. Sedangkan pada orang dewasa, benjolan putih kecil ini muncul ketika sel kulit mati terperangkap di bawah kulit. Milia juga dapat berkembang jika kulit kehilangan kemampuan alami untuk mengelupas. Ini bisa terjadi akibat penuaan. Selain itu, beberapa kondisi kulit ini dapat disebabkan karena hal di bawah ini. Kondisi kulit yang mengalami luka lecet. Ada luka bakar di kulit Anda.
ada lepuhan pada kulit. Sedang menjalani perawatan untuk kulit misalnya dermabrasi atau perawatan laser. Penggunaan krim steroid jangka panjang. Kerusakan karena sinar-sinar matahari jangka panjang. Penggunaan krim dengan steroid dapat menyebabkan milia pada kulit, namun efek samping ini jarang terjadi. Beberapa bahan dalam produk skincare dan makeup dapat menyebabkan milia pada beberapa orang. Jika Anda memiliki kulit rentan mengalami kista kecil berisi keratin tarata ini, hindari pemakaian bahan-bahan ini di wajah. Parafin cair. Minyak bumi cair. Minyak parafin. Parafinum liquidum. Cairan petrolatum dan minyak bumi. Ini semua merupakan jenis minyak mineral yang dapat menyebabkan benjolan kecil putih ada di wajah. Lanalan juga dapat menjadi pemicu munculnya kondisi ini di wajah. Faktor-faktor risiko. Ada banyak faktor risiko milia, yaitu tidak menjaga kebersihan kulit, mengenakan pakaian yang tekstur bahannya kasar, sering terpapar sinar-sinar matahari, serta apabila Anda memiliki kondisi cedera kulit, luka, ruam kulit, serta lepuhan pada kulit. Jika memiliki jerawat dan komedo, kemungkinan ada risiko memiliki milia. Walaupun begitu, benjolan kecil putih ini dapat berkembang bahkan jika Anda tidak memiliki masalah kulit seperti jerawat. Kondisi ini merupakan kondisi yang normal. Meskipun benjolan ini sering termasuk ke dalam kategori jerawat komedonal, tetapi ini berbeda dengan jerawat. Jerawat dan komedo dapat berkembang ketika pori-pori kulit tersumbat. Sementara itu, kondisi ini merupakan kista kecil yang terjadi tepat di bawah lapisan atas kulit dan tidak di dalam pori-pori. Hilangnya milia juga cenderung lebih lama daripada jerawat biasa. Apabila jerawat bisa hilang dalam hitungan hari atau minggu, milia bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Diagnosis dan pengobatan. Bagaimana cara mendiagnosis milia? Dokter dapat mendiagnosis hanya dengan melihatnya langsung di kulit Anda, namun dalam beberapa kasus bila diagnosis tidak pasti atau dicurigai adanya jenis N. plaque, dokter mungkin menyarankan biopsi pada kulit. Biopsi pada kulit merupakan prosedur pemeriksaan yang mudah dan minim rasa sakit. Prosedur ini dilakukan dokter dengan cara memeriksa saraf sensorik kecil di kulit. Saraf ini berfungsi meneruskan informasi rasa sakit dan suhu yang dirasakan kulit. Jenis tes ini sering terlibat dalam beberapa kondisi kesehatan kerusakan saraf seperti neuropaties. Tes ini juga memungkinkan dokter menemukan saraf, melihat berapa banyak dari mereka ada dan apakah mereka sehat. Ketika saraf di bawah kulit rusak, secara tidak langsung ini akan terlihat di bawah mikroskop. Bagaimana cara pengobatan milia? Milia pada anak tidak perlu diobati karena akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa bulan dalam kehidupan bayi. Orang dewasa juga tidak memerlukan cara khusus untuk menghilangkan milia. Namun dalam jenis langka seperti jenis N. plaque, dokter mungkin akan melakukan mengobatinya dengan meresapkan krim dari bahan isotretinoin atau tretinoin. Cara lain menghilangkan milia jenis ini yaitu dengan krim berbahan minoxidil sebagai anti-infeksi. Apabila kista kecil ini lama-lama membesar dan mengganggu penampilan Anda, silakan ajukan perawatan lanjut ke dokter. Berhubung benjolan kecil ini sulit dikeluarkan, apabila ditusuk atau dipencet, maka butuh tindakan medis dengan dokter. Dokter akan melakukan beberapa cara menghilangkan milia yang umumnya dianggap aman karena tidak perlu pembiusan. Prosedur pengobatan cara menghilangkan milia ini harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter kulit. Dilarang mencoba prosedur cara menghilangkan milia sendiri di rumah, karena mungkin mengakibatkan infeksi dan jaringan parut. Beberapa caranya yaitu di bawah ini. 1. Krioterapi. Krioterapi merupakan teknik menghilangkan milia yang dilakukan dengan cara membekukan kulit yang terdapat kista berisi keratin tarata. Dokter sering melakukan cara ini untuk menghilangkan milia jenis N. plaque. Setelah itu,
dokter biasanya akan menghilangkan milia dengan cara memberikan krim obat atau antibiotik yang disebut minoxidil. 2. Fasal-fasal dengan dokter kulit. Fasal-fasal wajah bisa dilakukan sebagai cara untuk menghilangkan milia. Cara ini dilakukan dengan mengeluarkan milia dari dalam kulit. Untuk amannya, baiknya lakukan fasal-fasal di klinik kecantikan dengan dokter atau terapis bersertifikat. Pada prosedur fasal-fasal, nantinya bagian kista akan dibuat lubang kecil dengan pisau bedah kecil. Nantinya, adanya sumbatan keras yang membentuk milia akan didorong keluar dengan lembut lewat jari atau memakai alat yang disebut proses ekstraktor komedo. Prosedur ini kadang juga disebut deroving. Meski kedengarannya mengerikan karena menggunakan pisau, beberapa orang mengatakan cara ini tidak terasa sakit, bahkan dokter kulit yang melakukan ekstraksi komedo tidak memerlukan bius untuk menahan rasa sakit tusukan. 3. Pakai krim retin. Apabila Anda rentan mengalami masalah kulit ini, dokter umumnya akan menyarankan Anda pakai krim dengan kandungan retin yang dioles di area wajah yang bermasalah. Krim retin akan membantu kulit terkelupas secara efektif ketika sel-sel kulit mati terkelupas dan tidak menumpuk. Ini bisa membantu mencegah sumbatan keratin yang terjebak di bawah permukaan kulit. Selain itu, krim retin membantu melonggarkan sumbat keratin pada milia pada wajah. Krim ini juga membantu sumbatan keratin naik ke permukaan wajah sehingga bisa dengan mudah keluar atau menghilang sendiri. 4. Pakai obat yang dijual di apotek. Untuk kondisi awal, Anda bisa mengobati bintik kecil putih di wajah ini dengan obat yang dijual di apotek. Periksa nomor POM obat dan belilah di apotek. Tanyakan kepada apoteker karakter pemakaian dan dosis yang aman untuk menghilangkan milia. Umumnya, obat milia yang dijual di apotek mengandung asam salisilat dan asam glikolat. Obat untuk jerawat adapalene juga dapat membantu masalah kondisi ini. Produk-produk ini membantu dengan pengelupasan kulit. Jika di wajah Anda hanya ada sedikit tonjolan kecil putih ini, baiknya gunakan dulu obat yang dijual di apotek. Meski tidak langsung hilang dalam semalam, obat ini akan ampuh apabila digunakan secara rutin. Pada dasarnya, milia merupakan masalah kulit yang sulit untuk dihilangkan dan dibutuhkan keteladanan dalam pengobatannya. Pengobatan milia di rumah. Tidak ada cara untuk mencegah milia, akan tetapi ada beberapa pengobatan di rumah yang membantu mencegah kondisi ini. Meski tidak ada obat khusus sebagai yang terbukti menghilangkan milia dengan cepat, cara di bawah ini bisa Anda lakukan. Selalu cuci muka untuk membersihkan area-area yang terkena debu dan kotoran setiap hari. Gunakan sabun yang berbahan aman dan tidak keras untuk mencegah iritasi kulit. Lakukan steam uap wajah. Anda juga bisa mandi air hangat untuk membuka pori-pori wajah dan membuat jalan keluar minyak kulit secara alami. Lakukan prosedur eksfoliasi secara teratur, misalnya 1 minggu sekali. Namun, hindari eksfoliasi berlebihan, karena eksfoliasi setiap hari dapat mengiritasi kulit. Gunakan tabir surya setiap hari, 10 menit sebelum keluar rumah. Tabir surya dengan SPF tinggi mungkin bisa membantu mencegah paparan sinar-sinar UV berlebih. Gunakan krim retin topikal untuk jerawat. Krim retin merupakan krim atau gel-gel yang berasal dari vitamin A. Meski dirancang untuk mengobati jerawat dan masalah kulit lainnya, ada sedikit bukti bahwa mereka efektif dalam mengobati milia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak mawar, kayu manis dan madu memiliki sifat antibakteri yang dapat mengatasi beberapa masalah kulit. Namun, belum ada penelitian tentang efektivitas mereka terhadap kondisi tonjolan kecil putih di wajah. Hindari menusuk atau memencet benjolan putih ini dapat meningkatkan resiko infeksi dan dapat menyebabkan jaringan parut di wajah. Jika kondisi Anda tidak membaik dalam beberapa minggu, hubungi dokter Anda.
Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tonjolan kecil bukan sebagai akibat kondisi kulit yang lain. Halo semuanya, selamat datang di channel Punyaku News. Kali ini saya akan membahas apa sih bedanya fungal acne dengan jerawat. Simak penjelasannya bersama-sama ya. Fungal acne dan jerawat ternyata berbeda penyebab serta cara menanganinya. Saat muncul benjolan kecil di kulit, kita cenderung langsung menganggapnya sebagai jerawat, padahal benjolan kecil ini bisa saja disebabkan oleh infeksi jamur yang berbeda dengan jerawat. Infeksi jamur yang mirip jerawat ini disebut dengan fungal acne atau jerawat jamur. Fungal acne adalah jenis masalah kulit yang berbeda dengan jerawat pada umumnya. Lantas, apa bedanya dengan jerawat biasa? Bagaimana pula cara mengatasinya? Fungal acne adalah jerawat akibat infeksi jamur. Sesuai dengan namanya, fungal acne adalah jenis infeksi jamur yang terjadi pada folikel rambut di kulit. Fungal acne disebut pula dengan jerawat jamur atau Pityrosporum folliculitis atau Malassezia folliculitis. Fungal acne adalah masalah kulit yang disebabkan oleh jamur Malassezia. Layaknya bakteri, jamur Malassezia sebenarnya memang hidup normal di kulit. Namun, jika keseimbangan populasi jamur Malassezia pada kulit terganggu atau tidak terkontrol, maka ia akan menginfeksi folikel rambut, sehingga menimbulkan gejala mirip jerawat. Mengingat fungal acne disebabkan oleh pertumbuhan jamur, Anda mungkin juga mengalami masalah kulit lain yang berkaitan dengan mikroorganisme ini, seperti salju atau rambut berketombe. Meski namanya mengandung fungal yang berarti jamur, fungal acne sebenarnya berbeda dengan jerawat biasa yang kita kenal yang memiliki istilah medis acne vulgaris. Pasalnya, acne vulgaris disebabkan oleh bakteri, sedangkan fungal acne adalah masalah kulit yang disebabkan oleh jamur. Ciri-ciri fungal acne yang berbeda dengan jerawat biasa. Menentukan jerawat di wajah. Apa itu fungal acne atau bukan memang cenderung sulit. Sebab sekilas masalah kulit ini mirip dengan acne vulgaris atau jerawat. Nah, untuk membedakan ciri-ciri fungal acne dengan karakteristik jerawat pada umumnya, simak penjelasannya berikut ini. 1. Ukuran. Salah satu ciri-ciri fungal acne dapat dilihat dari ukurannya. Fungal acne adalah benjolan kecil berisi nanah yang memiliki ukuran hampir sama antara satu dengan yang lainnya, sementara jerawat biasa atau beruntusan dapat muncul dengan berbagai ukuran, yakni kecil, sedang, ataupun besar. 2. Jumlah. Selain ukurannya, ciri-ciri fungal acne sering muncul dalam bentuk komedo putih berukuran kecil yang berkelompok, sedangkan kemunculan jerawat beruntusan cenderung lebih sedikit, lebih berjarak dan tersebar di area kulit. 3. Muncul rasa gatal. Ciri-ciri fungal acne adalah kemunculannya yang seringkali diiringi dengan rasa gatal. Ini tentu berbeda dengan jerawat biasa yang jarang menimbulkan gatal. Selain gatal, ciri-ciri fungal acne adalah memiliki ukuran yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. 4. Lokasi kemunculannya. Lokasi kemunculan juga menjadi cara mengidentifikasi ciri-ciri fungal acne. Ciri-ciri fungal acne biasanya muncul di lengan, dada, dan punggung. Meski demikian, jerawat jamur juga dapat muncul di area wajah. Jerawat biasa lebih sering tumbuh di area wajah, terutama pada area wajah yang rentan berminyak, yakni dahi, hidung, dan dagu. Meski demikian, tak menutup kemungkinan kalau jerawat dapat muncul di leher, dada, payudara, punggung, bahu, lengan bagian atas, hingga pantat. Faktor resiko penyebab fungal acne muncul. Adapun beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab fungal acne muncul, yaitu 1. Kulit terlalu lembab akibat keringat. Salah satu faktor resiko yang jadi penyebab fungal acne adalah kulit lembab terlalu lama. Kondisi ini mungkin terjadi jika Anda mengenakan pakaian yang basah oleh keringat dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, pertumbuhan jamur pada kulit akan meningkat. Menggunakan pakaian sama yang lembab tanpa mencucinya terlebih dahulu juga dapat berisiko memindahkan jamur dari baju ke kulit. 2. Konsumsi antibiotik. Faktor resiko penyebab fungal acne berikutnya adalah konsumsi antibiotik. Antibiotik adalah obat untuk melawan infeksi bakteri,
Sayangnya, konsumsi obat-obatan ini dapat mengurangi populasi bakteri di kulit dan meningkatkan populasi jamur. 3. Sistem imun lemah. Orang-orang dengan sistem imun yang lemah berisiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi jamur, termasuk fungal acne. Sistem imun yang lemah bisa terjadi akibat kondisi bawaan sejak lahir atau penyakit yang baru diidap. 4. Diet tinggi karbohidrat. Karbohidrat menjadi makanan untuk jamur. Konsumsi tinggi karbohidrat berisiko meningkatkan risiko infeksi jamur, tak terkecuali kemunculan fungal acne. Maka dari itu, mengurangi konsumsi makanan manis dan makanan karbohidrat tinggi dapat berpotensi untuk mengurangi pertumbuhan jamur. 5. Penggunaan pakaian terlalu ketat. Mengenakan pakaian yang ketat dan membuat kulit sulit bernapas dapat meningkatkan kelembapan sehingga produksi keringat menjadi berlebih. Akibatnya, kondisi ini menjadi lingkungan yang nyaman untuk pertumbuhan jamur. 6. Lingkungan yang lembab dan hangat. Orang-orang yang tinggal di iklim panas lebih sering berkeringat sehingga berisiko lebih tinggi untuk mengalami fungal acne. 7. Tertular oleh orang lain. Jika ada kerabat dekat Anda yang mengalami fungal acne atau Anda menggunakan barang-barang pribadi milik orang lain yang terkena jerawat jamur, maka risiko tertular masalah kulit ini semakin tinggi. Cara mengobati fungal acne yang ampuh. Memahami ciri-ciri fungal acne dan penyebabnya dapat membantu menentukan apakah jenis jerawat yang Anda alami merupakan jerawat yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Dengan demikian, Anda dapat mengobatinya secara tepat. Pasalnya, fungal acne tidak bisa hilang melalui penggunaan krim jerawat biasa. Penggunaan krim jerawat malah akan dapat memperburuk fungal acne. Untuk mengobati fungal acne, maka Anda harus mengembalikan keseimbangan bakteri dan jamur pada kulit. Cara mengobati fungal acne adalah sebagai berikut. 1. Mandi lebih teratur. Salah satu cara mengobati fungal acne adalah dengan mandi yang teratur. Mandi lebih teratur penting dilakukan terutama jika Anda berkeringat seperti setelah berolahraga atau memiliki pekerjaan yang membuat Anda lebih banyak berkeringat. Cara ini krusial diterapkan untuk menghambat pertumbuhan jamur berlebih dan menempel pada pakaian Anda yang berkeringat. 2. Mengenakan pakaian yang lebih longgar. Jika selama ini kerap menggunakan pakaian yang ketat, kini Anda bisa mengurangi risiko pertumbuhan jamur dengan mengenakan pakaian yang lebih longgar. Pakaian yang lebih longgar membantu kulit bernapas lebih efektif sehingga mampu mengendalikan populasi jamur. 3. Menggunakan sampo anti ketombe. Penggunaan sampo anti ketombe sebagai sabun mandi disebut efektif untuk mengatasi masalah jerawat jamur. Kandungan bahan aktif berupa zin, pyrithion, dan selenium sulfida yang terdapat pada sampo anti ketombe diyakini ampuh mengatasi fungal acne. 4. Menggunakan krim dan obat minum anti jamur. Jika cara mengobati fungal acne di atas tidak kunjung berhasil menyembuhkan kondisi ini, Anda disarankan untuk menemui dokter spesialis kulit. Dokter mungkin akan meresepkan krim topikal Olsol yang biasanya mengandung ketoconazole, butenafin, dan clotrimazole. Obat minum seperti itraconazole atau fluconazole mungkin juga diberikan oleh dokter. Hindari penggunaan produk dengan kandungan yang tidak boleh untuk fungal acne. Jika jerawat yang disebabkan oleh bakteri umumnya dapat diobati dengan skincare jerawat yang mengandung benzoyl peroksida, tidak demikian halnya dengan fungal acne. Anda justru perlu menghindari produk dengan kandungan yang tidak boleh untuk fungal acne, seperti asam lemak, termasuk asam laurat, asam linoleat, minyak kelapa. Selain itu, beberapa kandungan asam lemak yang tidak boleh untuk fungal acne adalah sebagai berikut. Undeclinic asatisa, lorik garis miring duodecanoik, trideclic, miristic garis miring tetradecanoik, pentadecanoik, palmitic garis miring hesadecanoik, palmitoleic garis miring hesadecanoik, margarik, stirik garis miring octadecanoik, oleic garis miring octadecanoik, linoleic, alpha linolenic, nonadeclic,
arachidik garis-garis miring eikosanoik, heneikoslik, behenik garis-garis miring deutosanoik, trikoslik, lignocerik garis-garis miring tetracosanoik. Ini karena jamur dapat hidup dengan memakan asam lemak tertentu. Oleh sebab itu, penting untuk menghindari penggunaan skincare yang mengandung asam lemak sebagai cara mengobati fungal acne. Benzoyl peroksida juga menjadi kandungan yang tidak boleh untuk fungal acne karena rentan membuat kulit kering. Di samping itu, kandungan yang tidak boleh untuk fungal acne lainnya adalah bahan-bahan yang menggunakan ester atau akhiran -at seperti isopropyl palmitate, diethyl gaucheryl stearate dan sebagainya. Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan kandungan skincare untuk fungal acne yang mengandung asam salisilat, produk bebas minyak dan hipoalergenik. Halo semuanya, selamat datang di channel Punya News. Kali ini saya akan membahas apa sih moisturizer dan apa saja manfaatnya bagi wajah. Simak penjelasannya bersama-sama ya. Apa sih moisturizer itu? Sekarang ini dunia kecantikan sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada banyak sekali produk kosmetik yang dijual dari berbagai brand, akan tetapi tidak hanya kosmetik saja yang diminati oleh mayoritas kaum hawa, tetapi juga berbagai produk perawatan lainnya, seperti pelembab atau yang biasa disebut dengan moisturizer. Produk kecantikan yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kaum hawa, apalagi penggunaannya yang dapat diaplikasikan sehari-hari. Bagi Anda yang tinggal di daerah perkotaan dengan sinar-sinar matahari menyengat, sangat disarankan untuk selalu mengaplikasikan pelembab ini pada wajah dan juga kulit tubuh Anda. Kehadiran pelembab sangat membantu untuk menjaga keadaan kulit agar tetap kenyal, lembab dan juga tidak kering. Dengan begitu, maka kulit tidak akan terlihat kusam dan mengelupas. Hal itulah yang membuat banyak orang tidak ingin ketinggalan mengaplikasikan pelembab pada kulit sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya digunakan bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan saja, tetapi juga bagi Anda yang beraktivitas di dalam ruangan yang menggunakan air conditioner. Meskipun berada di dalam ruangan, kulit juga rentan mengalami kekeringan akibat suhu udara yang dingin, jadi Anda tetap harus mengaplikasikan pelembab. Moisturizer adalah pelembab atau krim. Secara umum, pelembab atau moisturizer adalah suatu lotion ataupun krim yang digunakan pada kulit untuk mencegah dan juga mengatasi permasalahan kulit kering. Pelembab ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang dengan kulit kering saja, tetapi juga dapat digunakan bagi semua jenis kulit. Sebagian orang terkadang enggan menggunakan moisturizer adalah karena dianggap menjadi penyebab kulit berminyak menjadi semakin penuh dengan minyak. Hal tersebut tentu saja keliru karena ada banyak sekali tipe pelembab saat ini yang dapat disesuaikan dengan jenis kulit Anda. Fungsi moisturizer adalah sebagai berikut. Ada banyak sekali manfaat moisturizer yang dapat memberikan dampak positif bagi kulit Anda. Di bawah ini adalah beberapa fungsi moisturizer atau kegunaan moisturizer. 1. Dapat memberikan nutrisi bagi kulit. Tidak hanya dapat melembabkan kulit saja, moisturizer dilengkapi dengan berbagai macam vitamin yang sangat diperlukan untuk menutrisi kulit wajah. Biasanya sebuah produk pelembab akan dilengkapi dengan vitamin A, vitamin E, vitamin B55, vitamin E, dan juga antioksidan yang berguna untuk mencegah kerusakan pada kulit. 2. Kulit jadi lebih awet muda. Kondisi kulit yang kering akan membuat wajah Anda terlihat jauh lebih tua karena muncul garis-garis halus dan tanda penuaan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya Anda dapat menggunakan pelembab secara rutin agar kulit dapat tetap terdehidrasi. Memijat wajah pada saat diaplikasikan juga dapat melancarkan sirkulasi darah. 3. Mencegah munculnya permasalahan kulit. Jika kondisi kulit kering atau bahkan terlalu berminyak, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru.
Contohnya ketika kulit terlalu berminyak maka bisa membuat jerawat muncul. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan pelembab dengan tetap menyesuaikan pada kondisi kulit. 4. Dapat mencerahkan kulit. Apabila kulit terjaga kelembapannya, maka wajah Anda akan terlihat jauh lebih segar, sehat dan tentu saja terlihat lebih cerah. Menggunakan pelembab secara rutin juga dapat menghilangkan belang pada kulit wajah, jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan pelembab ya. 5. Melindungi kulit dari sinar-sinar ultraviolet ultraviolet. Dengan berbagai kandungan vitamin, pelembab dapat melindungi kulit dari paparan sinar-sinar ultraviolet ultraviolet. Seperti yang Anda ketahui, sinar-sinar ultraviolet ultraviolet ini sangat berbahaya jika terkena kulit secara langsung dan dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Oleh karena itulah, pelembab harus selalu digunakan sebelum menjalankan kegiatan sehari-hari. 6. Menutupi kekurangan pada kulit. Bagi Anda yang memiliki noda hitam pada kulit wajah, hal tersebut dapat disamarkan dengan menggunakan pelembab secara rutin. Kandungan vitamin yang terdapat dalam pelembab akan membantu untuk menghilangkan noda hitam tersebut. Kesalahan dalam menggunakan pelembab. Seringkali banyak orang yang melakukan kesalahan ketika mengaplikasikan pelembab pada kulit wajah. Akan tetapi, kesalahan tersebut jarang disadari oleh para pemakainya. Berikut ini adalah beberapa kesalahan dalam menggunakan pelembab. A. Dipakai ketika kondisi kulit kering. Penggunaan pelembab pada saat kondisi kulit kering tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Akan lebih baik jika pelembab digunakan pada saat kulit dalam kondisi lembab seperti setelah mencuci wajah. Dengan begitu, maka moisturizer dapat menyerap lebih cepat dan memberikan hasil yang maksimal. B. Pemakaian yang tidak rutin. Manfaat moisturizer tidak akan muncul jika tidak digunakan secara rutin. Oleh karena itulah, pelembab harus digunakan setiap hari sebelum Anda bepergian ataupun menjalankan kegiatan sehari-hari. Melupakan bagian leher. Kebanyakan orang hanya fokus mengaplikasikan pelembab pada area wajah saja dan cenderung melupakan leher. Padahal leher yang tidak diberi pelembab juga dapat mengalami penuaan, kusam, dan keriput. Oleh karena itu, Anda juga harus mengaplikasikan pelembab pada bagian leher. D. Langsung menggunakan makeup. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah langsung menggunakan makeup sesaat setelah mengaplikasikan pelembab pada wajah. Seharusnya makeup dapat digunakan setelah tanggal 10 atau tahun 15 menit dari penggunaan pelembab. Hal ini dikarenakan wajah tidak boleh menyerap terlalu banyak zat kimia yang sering dihindari oleh pemilik kulit berminyak. Sebagian orang dengan kulit berminyak justru menghindari penggunaan pelembab ini, padahal sebenarnya kondisi kulit dehidrasi yang menyebabkan minyak muncul berlebihan. Minyak yang muncul ini merupakan reaksi alami tubuh untuk mengatasi kulit yang terdehidrasi. Tips memilih pelembab. Kini ada banyak sekali produk pelembab dengan berbagai jenisnya yang dijual di pasaran. Setiap brand skincare pasti mengeluarkan produk pelembab andalannya. Akan tetapi, sebelum Anda membeli pelembab bagi kulit, Anda harus memperhatikan tips memilih pelembab berikut ini. 1. Memilih pelembab yang mempunyai kandungan supaya kulit dapat terlindungi dari paparan sinar-sinar ultraviolet. 2. Memilih pelembab dengan kandungan antioksidan untuk menangkal radikal bebas untuk mencegah terjadinya kerusakan sel. 3. Menyesuaikan pelembab dengan kebutuhan dan kondisi kulit. Apabila kulit Anda berminyak, maka pilihlah pelembab khusus untuk kulit berminyak. Begitu pula sebaliknya, sebelumnya Anda harus mengetahui kondisi kulit terlebih dahulu. 4. Hindari memilih pelembab yang mengandung pewangi karena berisiko menimbulkan iritasi pada kulit. 5. Bagi pemilik kulit berminyak, lebih baik memilih pelembab yang memiliki bahan dasar ringan.
oil-free, dan juga non-comedogenik, agar glow tidak menyumbat pori-pori. 6. Bagi pemilik kulit kering dan pemilik eksim atopik, disarankan untuk memilih pelembab yang mempunyai kadar proteksi tinggi dan memiliki kandungan zat ceramides. 7. Bagi pemilik kulit sensitif, pilihlah pelembab yang lebih gentle dan tidak mengandung pewangi supaya tidak menimbulkan iritasi. Itulah penjelasan mengenai pengertian moisturizer adalah manfaat, kesalahan, dan juga tips untuk memilih pelembab yang tepat bagi semua kondisi kulit. Dengan penjelasan di atas, maka Anda dapat memilih pelembab yang cocok dan sesuai dengan jenis kulit masing-masing.